Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Sawan Putra dengan NIM 230003617. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Kualitas Tidur dan Konsumsi Ultra Processed Food dengan Komposisi Tubuh pada Anggota Komunitas Gym. Oke. Nah, apa sih yang latar belakangnya saya untuk meneliti ini? Nah, WHO itu mencatat ada sekitar 860 juta orang dewasa yang mengalami obesitas. Angka ini diperkirakan akan naik di sekitar 1 miliar pada tahun 2030. Berarti masalah ini memang masih belum bisa terselesaikan di Indonesia. Angka obesitas sendiri itu 27,4% menurut SKI Kemenkes. Nah, emang pada anggota komunitas ini sendiri ini tuh mereka masuk ke sana tuh untuk menyeimbangkan masa lemak dan masa otot. Jadi emang mereka ingin mengincar keseimbangan antara masa lemak dan masa otot gitu. Nah, yang mereka nggak ketahui itu adalah tidak hanya latihan doang, tetapi emang gaya hidup juga bisa berpengaruh seperti kualitas yang buruk, kualitas tidur yang buruk bisa mengganggu hormon pengatur nafsu makan gitu, dan meningkatkan kortisol juga. Konsumsi ultra processed food yang tinggi juga sudah terbukti bisa meningkatkan lemak visceral fat yang banyak serta masa otot yang lebih rendah. Nah, saya ini gap yang saya isi adalah memang di Indonesia sendiri belum ada yang mengkaji antara hubungan konsumsi ultra processed food dan kualitas tidur secara bersamaan gitu loh dengan diukurnya dengan BIA dan juga ada variabel kontrol yaitu tingkat aktivitas fisik. Rumusan masalah sendiri saya menulis 5, yaitu bagaimana gambaran durasi tidur pada anggota komunitas gym di Yogyakarta, dan yang kedua bagaimana gambaran tingkat konsumsi ultra processed food pada anggota komunitas gym. Ketiga ada kok bagaimana sih kondisi komposisi tubuh pada anggota komunitas gym tersebut. Kemudian ada keempat, apakah terdapat hubungan antara durasi tidur dengan komposisi tubuh pada anggota komunitas gym. Lima, apakah terdapat hubungan antara konsumsi ultra processed food dengan komposisi tubuh di komunitas gym. Tujuan penelitian ini saya selaraskan dengan rumusan masalah, yaitu kalau tujuan ilmunya saya ingin mengetahui hubungan antara kualitas tidur dan juga konsumsi ultra processed food dengan komposisi tubuh. Tujuan khususnya ya saya selaraskan dengan tadi 5 ya. Manfaat penelitian bagi komunitas gym mungkin bisa memberikan informasi informasi berbasis evidence bukti tentang pentingnya uh, tidur yang cukup dan juga membatasi UPF untuk menjaga komposisi tubuh yang optimal gitu ya. Bagi pelatih dan pengelola mungkin bisa menjadi dasaran dalam penyusunan program latihan untuk mengedukasi mereka bahwa gaya hidup juga bisa terpengaruh loh. Bagi diri saya sendiri, ini menjadi wawasan serta pengalaman saya menulis karya ini ya, karya tulis ilmiah. Tentang teori sendiri, sejujurnya biru, kualitas tidur yang buruk itu bisa mengganggu pemulihan melewati menurunnya growth hormon, hormon yang membentuk nanti yang mensintesis protein sehingga itu akan menjadi bentuk otot ya, dan juga testosteronnya naik, kortisol turun, yang nanti mau dikeluarkan itu tadi sintesis protein naik, kanker ototnya naik juga. Yang di sisi yang sama juga hormon penafsu makan ya juga naik dan hormon kenyangnya turun. Akhirnya nafsu makannya naik. Yang di sisi sebelah kanan ada konsumsi ultra processed food yang tinggi. Itu memang ultra processed food itu membuat ketagihan ya, hyperpalatable, serta itu tuh rendah serat, rendah protein. Jadi tetap emang rasa kenyangnya tuh kurang gitu dibandingin makanan yang tinggi protein sehingga mengakibatkan konsumsi yang berlebih. Dari sisi kanan dan sisi kiri itu ujung-ujungnya
yang didapat tuh energi yang masuk tuh berlebih, tidak seimbang dibandingkan yang keluar gitu ya, mengakibatkan masa lemaknya naik dan juga masa ototnya turun. Kerangka konsepnya sendiri dari hasil teori tadi, berarti misalnya menyusun kualitas tidur dan konsumsi ultra tersebut itu memang mempengaruhi komposisi tubuh dari ketiga tersebut. Ada persen body fat, skeletal muscle, dan juga nanti mungkin niatnya ada visceral fat ya. Nah, nanti itu akan saya kontrol juga menggunakan aspek fisik supaya hasil yang didapat itu bisa bersih tanpa ada perancu gitu. Hipotesisnya dari kualitas tidur ya saya berharap terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan komposisi tubuh. Kalau UPF ya sama terdapat hubungan antara komposisi UPF dengan komposisi tubuh. Menurut penelitian saya, di sini saya akan observasi beri observasi total dengan rancangan cross seksional di lokasi Lembah Jim ya. Waktu yang mungkin bakal sebulan 2 bulan di sana, populasinya saya mengambil seluruhnya, total membernya, karena kalau menggunakan simple apa gitu kan perlu perlu tahu, saya juga perlu emang perlu tahu. Cuman di sini itu lebih simpelnya saya mengambil semua yang datang ke sana dan juga saya kan juga akan menghitung menggunakan mulut softland untuk mengambil minimal berapa sih anggota gym yang saya akan ambil gitu. Kalau menggunakan yang apa ya, simple gitu, simple random itu tuh kalau gym tuh kayak eh, nggak bisa nggak bisa kita nggak bisa kita janjian gitu. Jadi aku tinggal juga kriteria inklusi anggota gymnya minimal 3 bulan, usianya di sekitar 18 sampai 40, tidak sedang diet khusus dan juga tidak memiliki riwayat penyakit kronis gitu. Dan bersedia di responden. Kita eksklusif kalinya tidak melengkapi instrumen dan juga mungkin atlet profesional dan juga sedang berakut sehingga mengganggu pengukuran. Ada variabel dan definisi profesional, kualitas tidur ya saya mengambil dari PQSQ, PSQI, Pittsburgh Sleep Quality Index, konsumsi ultra positifnya saya FFQ berbasis Nova 4. Dengan kategori, saya akan mengambil, mengetahui dulu nilai tengahnya, kemudian dari situ akan menentukan rendah dan tingginya. Kondisi tubuh ya menggunakan DIE, instrumen penelitian, ya sama, tadi PSQI, FFQ, DIE, dan aspek fisik gitu ya. Rencana analisis data, setelah saya mengumpulkan, berarti saya akan menganalisis 3 tahap, yaitu ada analisis univariat untuk melihat simple frekuensi dan persentase dari data-data yang tadi, ketiga tadi, serta menentukan minnya gitu lah ya. Kemudian analisis bivariat menggunakan Gaussian correlation sehingga ya untuk melihat hubungan aja sih variabel bebas dan variabel terikat gitu. Dan ketiga ada analisis multivariat, yaitu menggunakan regresi linear itu tuh supaya agar saya bisa mengontrol kualitas tidur dan konsumsi ultra tersebut dengan aspek fisik gitu lah. Keasal penelitian saya itu berbeda dari penelitian sebelumnya. Ada Milani, juga dong. Yang lain-lain, kalau Milani dan dia ini kalau Milani ini fast food, kalau dia juga sama dan saya, tetapi berbeda, uh, populasi juga berbeda, ukurannya juga berbeda. Saya menggunakan DIE, gitu ya, dan juga saya mengontrol uh, ada variabel akuistik. Rencana paling persiapan ya, tahap itu persiapan penyelenggaraan proposal, pengajuan etika penelitian gitu ya, kemudian 2 ya survei, lomba koordinasi dengan manajemennya, minta izin gitu ya, kemudian pengumpulan data, minta 4 ya pengolahan data, cleaning segala macam, kemudian ya analisis tadi. Dan juga ada ini BIA ini diukur sebelum latihan ya, karena BIA ini
tentang terhadap bias karena BPA ini bisa bias terhadap cairan cairan tubuh. Ya sekian terima kasih. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.